Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah teman-teman, kali ini materi terakhir dari kelas 6 yaitu bab 9 yang membahas tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga setelah kita membaca doa sebelum belajar, semoga teman-teman dapat dimudahkan dalam menuntut pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, langsung saja. Pernahkah kamu berpikir kenapa kamu harus berpakaian? Di waktu kecil, orang tua memandikanmu dan mengajarkanmu cara berpakaian. Orang tua juga mengajarkan memakai pakaian dalam untuk menutupi aurat dan kemaluanmu. Bagian A, alat reproduksi pada manusia dan fungsinya. Laki-laki dengan perempuan Allah telah menciptakan berbeda. Nah, perbedaan tersebut adalah jenis kelamin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasa dan kebesarannya menciptakan perbedaan pada alat kelamin. Maka kita harus melakukan adab dan cara menjaga kebersihannya. Namun di sini laki-laki dengan perempuan antara lain memiliki perbedaan. 1. Alat reproduksi pada laki-laki. Penis berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Skrotum berfungsi sebagai alat pelindung testis. Testis adalah sepasang kelenjar kelamin yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Lalu, alat reproduksi pada perempuan yaitu vagina. Vagina adalah bagian tubuh perempuan yang menghubungkan rahim dan leher rahim keluar tubuh. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya peleburan sel telur dengan sel sperma. Ovarium berfungsi sebagai tempat penghasil sel telur. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Jika kita hendak BAK, baik laki-laki dengan perempuan harusnya dilakukan di tempat seharusnya. Setelah BAK, yang wajib kita laksanakan juga adalah membersihkan kemaluan kita agar bersih dari kuman dan jamur. Lalu menjaga kelembaban sekitar antara paha dengan sering mengganti pakaian dalam dan gunakan bahan yang nyaman serta menyerap keringat. Lalu jangan menggunakan pakaian dalam berhari-hari tanpa diganti. Berikutnya ada penyakit alat reproduksi akibat tidak terpelihara kebersihannya. 1. Timbul penyakit gatal-gatal pada daerah sekitar alat reproduksi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Dapat disebabkan oleh penggunaan pakaian dalam yang ketat atau basah sehingga mempengaruhi kelembapan pada daerah sekitar alat reproduksi. 2. Keputihan terjadi pada bagian alat reproduksi perempuan. Pada dasarnya keputihan normal terjadi pada perempuan. Keputihan ini dialami sebelum atau sesudah menstruasi, terlalu lelah, atau karena daya tahan tubuhnya yang lemah. Adapun keputihan yang abnormal lalu berbahaya disebabkan oleh kelembaban, infeksi, jamur, serta pemakaian obat tertentu. Ciri-cirinya antara lain cairan berwarna putih pekat, putih kekuningan, putih kehijauan, atau putih kelabu. Cairan tersebut bersifat encer dan terkadang berbusa serta menimbulkan bau menyengat, amis, anyir, bahkan menyebabkan rasa gatal sehingga dapat menyebabkan iritasi pada alat reproduksi. 3. Infeksi saluran kemih atau ISK disebabkan oleh kurang
Bersihnya alat reproduksi setelah buang air kecil dan besar sehingga menyebabkan masuknya bakteri pada alat reproduksi. ISK juga dapat disebabkan oleh seringnya menahan buang air kecil. Gejala ISK antara lain merasa demam, mual, nyeri pada selangkangan. Urin berwarna keruh, berbau, tidak sedap, sakit ketika buang air kecil, rasa tidak nyaman dan nyeri pada perut bagian bawah. Sering buang air kecil dan tidak bisa ditahan serta merasa urin tidak sepenuhnya keluar setelah selesai buang air kecil. Lalu di sini ada cara menjaga dan memelihara kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, mandilah minimal 2 kali sehari menggunakan sabun dan air bersih. 2. Bersihkan segera badan ketika sudah merasa kotor atau lengket akibat berkeringat. 3. Bersihkan dan basuh alat reproduksi setelah BAK dan BAB agar terhindar dari kuman yang menyebabkan terjangkitnya penyakit. Lalu jangan menggaruk alat reproduksi secara berlebihan. Hal ini menyebabkan iritasi pada alat reproduksi. Hindari penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan tidak menyerap keringat. Jangan menahan BAK karena dapat memicu infeksi saluran kemih. Lalu ada lakukan olahraga teratur agar tubuh tetap sehat dan bugar. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang belum paham, teman-teman bisa langsung menghubungi guru bidang studinya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.